Suaraku kedengaran jelas? Kedengaran? Oke, sip, mantap. Oke, langsung saja kita mulai ya. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Selesai. Kamu bisa agak turunin layar kamu nggak, Dek? Nggak kelihatan soalnya. Oke. Ya. Oke, kita pertemuan pertama ya hari ini. Kenalin nama Kakak Ria. Kamu panggilnya Reisa ya? Ya. Iya, panggil aja Risha. Iya. Oh, Reisa. Oke. Oke, dari Reisa, sesuai soal yang kamu kirim kemarin, kakak udah beberapa ada yang udah dikerjain, yaitu yang PKPM yang screenshotan ya, yang buram. Oke, langsung saja kita tampilkan soalnya. Kamu udah ngerjain belum? Ini, yang dari Inten. Beberapa yang, Inten. ya, beberapa loh. Oke, ini emang agak sulit juga ya soalnya. Kita kerjakan bareng-bareng yuk. Oke, pengetahuan kuantitatif ya, belum pengetahuan matematika, penalaran maksudku. Kita kerjakan yuk dari nomor satu. Gambar berikut yang menunjukkan grafik dari fungsi H. Nah, di situ ada beberapa garis ya di grafik fungsi H di koordinat X dan Y. Berapakah nilai H5? H5 itu berarti maksudnya gimana, Dek? Berarti H X kan? Berarti X-nya diganti 5 kan? Berarti kita cari aja yang di titik 5 itu hasilnya berapa. Kita cari FY atau FX. Nah, berarti kan di sini ada 5 ya. Di antara 4 sama 6 ini ada 5. Mana? Di tengah ini. Nah, berarti kalau di tengah ini kita tarik garis lurus vertikal. Nah, itulah nilainya. Berarti berapa ini? Tik, 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 tik. Nah, di sini. Du- Tiga ya? Iya, 3 jawabannya. Jadi gampang ya bacanya. Oh, jadi HX itu kayak dengan FX. Betul. Enggak ya, HX itu X-nya tuh domin, domainnya, daerah asalnya. FX-nya itu yang Y, daerah hasilnya ya. Gitu. Oh, oke. Oke, lanjut. Sama, nomor 2. Itu juga sama soalnya. Tapi yang ditanya adalah nilai X yang memenuhi H sama dengan 2, HX sama dengan 2 ada sebanyak berapa? Berarti kamu disuruh nyari X berapa saja yang hasilnya 2. Yang hasil Y-nya itu 2. Nah, X berapa yang hasilnya itu Y-nya sama dengan 2. Ada berapa itu, Dek, di situ? Berarti kan kita fokusnya ini ya, fokus ini ya, ke 2 ini. Ya kan? Lah, ini yang berpotongan mana aja? Sini, 1. Hmm, Tek, 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 tek. X sama dengan 1, ya enggak? hmm. Terus ini, tek, 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 tek. X sama dengan 4. Min satu sama satu. Bukan. Betul. Yang min 2, Dek, maksudnya. Min 2 ya. Terus X sama dengan min 2 sama dengan 2 juga semuanya. Berarti ada berapa titik ini? Tiga. Nah, berarti Oh, nilai X yang memenuhi HX sama dengan 2 ada sebanyak 3. Gitu. oh. Ya, tinggal dilihat aja. Oke ya. Lanjut nomor 3. Nah, nilai dari 5x kuadrat per x pangkat 2 per 3. Kita perbesar di sini. 5x kuadrat per x 2 per 3. Karena sama-sama ada variabel x, kalau dibagi berarti pangkatnya di... Dikurang. Betul. Berarti ini tinggal dikurang aja kan? 5 pangkat x kuadrat dikurangi 2 per 3. Nah, 2 kurangi 2 per 3 itu berapa? Sama kan penyebut, jadi 3 juga. Berarti ini kali 3 ya. Tiga. Ya. Berarti 6 min 2 per 3. Berarti berapa? 4 4 per tiga. per 3.
Kan 4 per 3 nggak ada. Berarti harus kita, Akarin. bukan faktor, tapi ini kita bagi. 4 per 3 itu kan bisa satu per 3, ya nggak? Nah, berarti Mm-mm. ini bisa kita ubah menjadi 5x kali x pangkat 1/3. Sama aja kan? Nah, yang x kali x pangkat 1/3 itu kita ubah jadi akar. Pangkat 1, akar pangkat 3. Nah, berarti yang mana jawabannya? Yang D. Itu ya. Lanjut. Oke, oke. Nomor 4. Hmm. 4 bilangan bulat berbeda, A, B, C, dan D. Memenuhi persamaan 7 min A, 7 min B, 7 min C, 7 min D sama dengan 4. Nilai dari A plus B plus C plus D itu berapa? Nah, karena di sini 4 bilangan kalau dikali itu sama dengan 4, bilangan berapa saja yang kalau dikali sama dengan 4, Dek? Yang pasti kan 2 Yang kali 2 ya. tiga. 3. Yang Oh 3. iya, 2 kali 2. 2 kali Oh, 2. dikira 7 dikurangin A sama dengan 4 gitu. Oh, bukan. Berarti kan kemungkinannya ada 4 angka. Ada 4 angka yang dikali Mm. sama dengan 4. Berarti kan kalau nggak 2 kali 2 ya, 4 kali satu kali satu kali satu. Tapi kan berbeda ya. Ini kan 4 bilangan bulat berbeda. Mm. Jadi nggak mungkin satu 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 itu nggak mungkin. Tapi karena ada dua-dua, ini satu-satunya ini kita bisa ubah jadi satu dan min satu, 2 dan min 2. Nah, ini kan sudah berbeda semua atau ini. Nah, ya udah kita sesuaikan. Nah, berarti 7 min A sama dengan satu, 7 min B sama dengan min satu, 7 min C sama dengan 2, 7 min D sama dengan min 2. Berarti A-nya berapa, Dek? Kakak maaf, mau nanya. Iya, kenapa? Yang 1 min 1, 2 min 2 itu di mana? Agak kurang paham. Oh alah, gini loh. Maksud kan ada 4 angka ya. Satu, dua, tiga, empat. Yang kalau kamu kalikan hasilnya Mm. 4. Satu kali min satu Oh kan iya. satu. Dua kali min dua, Mm-mm. dua. Empat. Berarti kan jawabannya 4. Karena kalau misal Mm. kamu milihnya satu kali satu kali satu kali 4, yang bisa berbeda kan cuma ini sama ini. Tapi kan ini sama ini sama. Jadi nggak bisa gitu. Oh, Jadi angkanya kemungkinannya boleh cuma, sama tapi oh. tapi salah satu negatif kan jadinya beda. Oh, oke oke. Oke, lanjut. 7 min A sama dengan 1. Berarti A-nya berapa? A, A-nya 6. A-nya 6, betul. B-nya, Min 6. ya, min Min 8 8 maaf. 8. 8 ya. C-nya, C-nya 5. betul. D-nya. D-nya 9. Nah, berarti A plus B plus C plus D kalau di jumlah total berapa ini? 6 tambah 8, Hmm, 14. 14. 5 tambah 28. 9. Ya, betul. Kalau jumlah adalah Hmm. 28. Jawabannya yang A. Tuh. Oke. Sekarang nyari median. Nomor 5. Nah, ini sama kayak A bentuk pangkat tadi ya. Coba kamu kerjakan dulu nomor 5. Coba kamu sendiri jawabannya berapa. Carilah median. Median tuh nilai tengah. Otomatis data-data ini harus kamu urutkan dari terkecil ke terbesar. Nah, yang paling tengah itu jawabannya. Jawabannya udah ada di soal, tapi tinggal diurutin. 12. Yang B bukan. Yang D, B. bukan.
Kamu urutin dulu. Kan itu ada 5 data ya. Mungkin kamu pengurutannya salah. Hmm. Kan itu beda-beda angkanya. Ada setengah, ada seperempat, ada sepertiga. Oh, yang A ya? Eh, Bukan juga. Bukan juga. nggak ngerti kan? Oke, kita bahas aja yuk. Nah, berarti ini harus kamu ubah dulu deh. Jadi jangan kamu urutkan langsung ya. Nah, ini kan beberapa nilainya kan beda-beda ini. Nah, kita hitung satu-satu. Nah, Mm-mm. mulai dari yang data pertama, yaitu ada min setengah pangkat 1/3, tapi ada minusnya. Kita ubah. Karena pangkatnya ada minusnya, ya kan? Berarti kan kalau minus itu nanti pecahan, artinya 1/min setengah pangkat 1/3, ya nggak? Ya Mm-mm. kan? Nah, berarti ini bisa kita balik. Nah, kita balik jadi min 2 pangkat 1/3. Kenapa dibalik? Sebenarnya kan 1/1/5 itu jadi jawabannya 5 kan. Artinya kan ini bisa kita ke Mm-mm. atasin langsung. Oke, paham ya udah. Nah, berarti yang data pertama itu adalah min 2 pangkat 1/3. Nah, ini harus kita akarkan juga biar tahu nilai bulatnya itu berapa. Berarti kan ini min akar pangkat 3 dari akar pangkat 2 dari 3. Nah, berapa ini jawabannya? Kira-kira saja. Nah, berapa? 1 kali 1 kali 1 itu masih 1. Berarti lebih dari 1 koma. Nah, anggap saja 1,2 bla 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 ya. Kalau dikalikan 1,2 kali 3 kali, itu jawabannya 2 gitu. Nah, sekarang yang data kedua. Nah, itu ada -1/4 pangkat minus setengah. Ini tadi kurungnya di sini. Oke, berarti sama saja kayak tadi ya. Berarti langsung saja. -4 pangkat setengah ya. Nah, berapa -4 pangkat setengah? Minus akar pangkat 4 dari 2. Berapa? 2 kan? Kalau ini kan -2 ya. Ini tadi ada minusnya kan? Semua ada minusnya. Nah, sekarang yang ketiga. Yaitu -1/4 pangkat 2/3. -2/3. Sama. -4 pangkat 2/3. Jawabannya berapa? Min akar pangkat 4 kuadrat dari 3. 4 kuadrat kan 16. Berarti minus akar pangkat dari 16 itu berapa? Akar pangkat 16. 3 komaan. Enggak ya. Bukan, bukan Kalau dua 3 komaan. kali 3 kali 3 kan 27. Berarti Iya, kurang dua dari itu. komaan. Berarti 2,5 lah anggap saja. -2,5. Terus yang keempat. 1/3 pangkat dari min setengah. -1/3. Berarti 3 pangkat setengah. Minus. Berarti berapa? Akar pangkat dari 3 kan? Berapa? Mm-mm. Akar Satu 3. komaan. Ya, 1,7 akar pangkat 3 itu. Terus yang terakhir, -1/4 pangkat -per 3. Berarti 4 pangkat 1/3. Nah, berarti berapa? 1 komaan. Iya, 1, ya 1,5 lebih lah. 1,5. Nah, berarti tinggal diurutkan. Yang terkecil yang mana, Dek? Ini minus semua. Iya, minus semua. Bet. Berarti C ya, Semakin C besar, terkecil. oh ya, betul. Ini 1. Terus 2, 3. Enggak Berarti dong. yang Yang 2, yang B enggak.
Yang ini ya, 3, 4, 5. Nah, berarti mediannya yang mana? Nomor 3 Mediannya kan? yang D. Iya, betul. Jawabannya yang Hmm, D. Lanjut, nomor 6. Coba kamu dulu. Ini gampang banget nomor 6. udah. Tinggal... Yang Oh, min udah. 80. Iya, iya bener. Ya, Cuma tinggal di... nanti itu. Iya, cuma gini doang. Ya kali ya. Kayaknya nggak mungkin deh soal ini. Segampang ini. Eh, Ki poin 2 sama 0. Ki sama dengan. Berarti kan ini 9/8. Sama dengan min 90. Berarti Ki sama min 90 kali 8/9. Seret, seret. Min 8. Lanjut, nomor 7. Nomor 7 coba gimana kamu kerjain dulu. Itu kan cuma matriks ya sebenarnya. Cari eliminasinya dulu. Nggak usah. Cari X sama Y-nya dulu. Oh, nggak usah. Kita nggak butuh X, ya. Kita butuhnya PQRS. Ya, kamu gunain konsep matriks saja. Nah, jadi PQRS Jadi itu sebenarnya adalah inverse-nya dari ini. Inverse-nya dari 3275. kita dulu. Inverse. Iya, Oh iya ya. inverse. Iya, benar, Oh inverse. iya sama ya. Oh, inverse-nya ya, bukan P-nya bukan 3 loh ya. Jadi inverse-nya dari 3275 itu berapa? Nah, anggap sajalah A itu XY. 5 min 2 min 7 3. Iya, benar. Berarti udah ditambahin. Tinggal ditambahin. Ya, berarti A Nah, inverse-nya. kenapa itu inverse? Eh? Kenapa pakai inverse? Iya, karena ini sebenarnya ya. Bentar. Kan ini Hmm? A X Y. Yang X itu adalah PQ RS. Sedangkan anggap sajalah yang B itu 11 sama 26. Jadi ada persamaan ya. Kalau X itu sama dengan A inverse-nya B. Nah, oleh karena itu A inverse itu sama dengan PQ RS. Gitu. Oh, Ya, X itu sama dengan A inverse B gitu. Jadi A inverse itu sama dengan juga dengan PQRS. Nah, satu per determinan seperti biasa ya, satu per determinan kali DA ini tinggal di minus min B min C. Join-nya. Ya, berarti tinggal, kan itu udah ketemu ya, yaitu 5 min 2 min 7 3. Nah, berarti tinggal P plus Q plus R plus S-nya berapa? Berarti 5 min 2 min 7 plus 3. Jawabannya? hmm, min 1. Betul. B jawabannya min 1. Oke. Lanjut, nomor 8 juga tergantung mudah sekali ini. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan X kuadrat min 12X plus 11 sama dengan 0. Ini kan harus kamu akarkan dulu. Kamu ketemu X1, X2. Terus kamu kuadratin. Maka nilai dari selisih kuadrat akar-akar persamaan. Nah, setelah kamu ketemu X1, X2, kamu kuadratkan semuanya, kamu kurangkan. Berarti X2 kuadrat min X1 kuadrat. Coba.
Ini cari X1, X2-nya dulu. Ya, betul. Habis itu diselisihin kuadrat akar-akar persamaan maksudnya. Lah, kalau kamu udah ketemu X1, X2-nya, rumusnya itu adalah X2 kuadrat dikurangi X1 kuadrat. Jadi akarnya itu kamu kuadratkan dulu, baru kamu Oh, selisih. Iya, betul. 120 ya? 120 betul. Jadi akar-akarnya berapa? X min 11 sama X min 1. Berarti X satunya sama dengan 1, X 2-nya sama dengan 11. Berarti 11 kuadrat kurangi 1 kuadrat. Alias 121 kurangi 1 sama dengan 120. Oke, lanjut. 9. Grafik fungsi fx sama dengan 2x kuadrat min x min 1 dan gx sama dengan x kuadrat min 3x plus 7 berpotongan di dua titik yang berbeda, yaitu K, A, B, dan L, C, D. Garis M adalah kedua titik tersebut. Jika B itu lebih dari D, maka nilai A sama dengan. Nah, di sini berpotongan. Kalau berpotongan, kamu bisa menggunakan rumus fx sama dengan gx. Ya, kamu sama dengankan dulu, baru kamu cari akar-akarnya. Oh iya, dek, kamu SMA mana toh? Kok di Intan berarti Jogja ya? Oh, aku di Serang. Loh, oh Banten. Mm-mm. Oke, oke. Kamu les banyak banget ya? Cuman inten. Oh, cuma Intan loh. Sama privat Inggris, no? Oh iya, tapi tuh kadang-kadang. Oh, oke, oke. 4 bukan kak jawabannya. 4 ya jawabannya. Hmm, kurang tepat sih, dek. Mungkin ada yang salah. Coba kita kerjakan yuk. Fx sama dengan Gx ya. 2x kuadrat min x min 1 sama dengan x kuadrat min 3x plus 7. Nah, ini ditaruh ke ruas kiri semua aja ya. Berarti langsung saja x kuadrat plus 2x min 8. Langsung aku minus ya. Kemudian 0. Berarti akar-akarnya berapa? X minus 2 sama x plus 4 ya kan? Nah, berarti X-nya itu adalah min 4 sama 2.
Nah, langsung kamu masukkan ke fx. Ya, kamu coba kalau f-nya min 4. Berarti berapa? 2 kali min 4 kuadrat min 4 min 1. Sama dengan berapa? Nah, terus kalau f-nya 2, berarti 2 kali 2 kuadrat min 2 min 1. Berarti ini kan 2 kali 16. Min plus 4 min 1. Ini 2 kali 4 min 2 min 1. Berarti berapa yang atas? Yang f min 4 berapa? 2 kali 16. Halo? Kok macet ya? Lah, halo Dek. Halo, maaf Kak, koneksinya terputus. Oh, kamu ini ya, jaringannya ya? Iya, jaringannya, Oke, sinyalnya. oke. Lanjut, yang f min 4 berapa kamu ketemunya? F-4 29. I, bukan. Coba diteliti lagi. 2 kali 16 kan 32. Nah, 32 tambah 4 dulu baru min 1. Oh iya, Berapa? Jadinya? 35. Betul. Yang bawah? 2 kali 4 min 2 min 1. 5. Yap. Jadi di sini bisa kita simpulkan ada titik min 4,35 sama titik 2,5. Nah, di sini kan ada syarat. Syaratnya adalah B-nya itu harus lebih besar dari D. Nah, berarti di sini kalau kita ambil, kan itu A, B, C, D ya. Jadi kalau kita ini jadikan B ya, A, B. Nah, di sini kita jadikan C, D. Berarti apakah benar? Berarti B lebih besar dari D? Yap, karena 35 lebih besar dari 5. Nah, berarti langsung saja kita masukkan. Berarti nilai A-nya berapa? -4 ya. Ya, jadi tadi kamu kurang minus ya. Jadi mungkin ada telurnya di situ. Jadi jawabannya yang E. Nomor 10 sama ya. Tinggal cari gradien. Ya, kayaknya persamaannya sama deh. Iya nggak? Nah, sama. Ya, nomor 10 sama. Tinggal kamu cari gradiennya. Jadi udah ketemu dua titik ya. Jadi dua Gradient titik itu. itu, ya,
Y2 Y-1. Itu ya, Kak. Betul, iya. Y2 min Y1 per X2 per min X1. Berapa? -5. Betul, jawabannya min 5 B. Oke, gampang ya Mas ya. Nomor 11. Jika K merupakan bilangan genap, maka di bawah ini yang merupakan bilangan ganjil adalah K min 1 pangkat 4 atau 2K kuadrat min 3K atau 3 min 2K atau 6 min 3K. Kamu pilih yang ganjil yang mana aja. Karena K bilangan genap, berarti kamu misalkan K bilangan yang genap, jangan ganjil. Misalkan jangan satu ya, tapi dua gitu. Minimal dua. Coba kamu cari yang mana yang Mm-mm. ganjil. Langsung aja kamu substitusikan. Misalkan sama dengan dua, berarti yang ganjil yang mana? Tinggal masuk-masukkan. Misalkan sama dengan dua. 1 benar. Emang iya. Kalau Kamu kalau misalnya misalnya berapa? K-nya dianggap kalau K-nya dianggap 4, Hmm? 4 dikurangin 1, 3 pangkat 4. 3/4 Jadi, berapa? ah, Tiga pangkat jawaban empat. 1. Ganjil kan? Hmm. Iya, tadi kamu bilangnya genap. Satu sama 3 ya? 1/3, betul. Karena yang lainnya ganjil ya. Ini satu, dua, ini min satu, ini nol. Jadi jawabannya satu dan tiga. B, oke, lanjut. Ya, di sini ada soal rata-rata. Rata-rata tiga bilangan asli adalah 7. Jika bilangan asli A ditambahkan, maka rata-rata 4 bilangan tersebut merupakan bilangan asli. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Nah, di sini udah tak kasih tahu. P itu 3. Nah, yang kamu cari adalah nilai A-nya. Nilai A terkecil yang mungkin itu berapa? Nah, coba kamu cari dulu. Gunakan rata-rata. Rumus rata-rata. Jumlah semua bilangan bagi total. Banyaknya bilangan.
Yang C bukan sih, Kak? P sama dengan Q. Kamu Q-nya nyari, 3. oh, udah kamu cari ya? A-nya berarti 3. Iya, di misal-misalkan. Soalnya Kalau nggak misal, ngerti kalau oh, kalau pakai cara nggak ngerti. Oke, kita hitung pakai rata-rata pakai bilangan dulu misal-misal. ya. Oke, berarti Mm-mm. X bar dari 3 bilangan itu adalah 7. Berarti bisa kita jumlahkan. X1 plus X2 plus X3 itu kalau dibagi 3 hasilnya pasti 7. Namun di sini ada perubahan rata-rata 4 bilangan tersebut. Kalau ditambah A itu merupakan bilangan asli. Berarti di sini kalau ada X1 plus X2 plus X3 ditambahkan dengan A itu sama dengan bilangan asli. Berarti kita harus cari bilangan aslinya berapa. Kita misalkan tadi ini 21 ini kan 7 ya nilainya. Oh Nah, iya. berarti Mm-mm. berarti ini tadi X1 plus X2 plus X3 itu berapa nilainya? 2 1 kan? Ini dikali. 21. Nah, Mm-mm. berarti 21 ditambahkan A per 4 itu hasilnya N. Anggap aja lah N bilangan asli. Berarti kita harus cari A itu pasti kelipatan 4. Karena di sini bilangan apa? Bilangan Yang asli. terdekat. Iya, bilangan asli. Mm-mm. Berarti dia kelipatan 4. Oke, kita misalkan kalau A-nya sama dengan 1. Kalau A sama dengan 1, berarti kan 21 ditambah 1 bagi 4. Berarti 22, bukan 22. Ini nggak usah bagi 4 ya. 22 itu kan bukan kelipatan 4 ya. Nah, terus kalau A-nya sama dengan 2. Nah, kalau A sama dengan 2, berarti kan 21 tambah 2 berapa? 23, bukan kelipatan 4 juga. Kalau A3 sama dengan 3, berarti 21 tambah 3 adalah 24. Nah, kalau A-nya ini adalah 3, berarti kan 24 bagi 4 sama dengan 6. Berarti ini udah N-nya dengan aslinya 6. Tapi yang ditanya adalah A terkecil yang mungkin. Berarti permisalan A terkecil itu berapa? Berarti A-nya adalah 3. Nah, berarti Q sama dengan 3. Berarti kamu tadi benar ya. Berarti P sama dengan Q itu jawabannya. C. Kalau kamu tadi Oh, gimana rumusnya? Caranya. kalau Misal-misal. aku mirip sih kayak gitu, tapi Tapi, yang bisa dibagi sama 4 aja. oh gitu. Oke, benar, benar, benar. Karena bilangan asli ya. Oke, lanjut. Diketahui matriks M. K plus 5 K 5 3K, dan N 9 min K 7 4. Keduanya mempunyai determinan yang sama besar. Nah, ini clue-nya ya. Determinan yang sama. Nah, berarti tinggal kamu determinan sama dengan determinan N. Nah, P-nya itu yang K, Q-nya itu 1,5. Maka hubungan yang benar. Yuk dicari dulu.
Yang D bukan Kak, belum cukup. Belum cukup. Betul. Soalnya ada dua kemungkinan. Iya. Karena kalau kamu cari P-nya berapa? P-nya ada, P-nya ada -4 sama 3. Betul. Ya, gitu ya caranya. Jadi ya, paham ya. Jadi Mm-mm. karena determinannya itu bernilai K kuadrat min K min 12 sama dengan 0, yaitu K-nya adalah -4 sama K-nya 3. Berarti di sini ada dua kemungkinan, jadi informasi belum cukup untuk menjawab pertanyaan ini, karena ada dua. Oke, lanjut nomor 14. Persegi panjang ABCD, titik E terletak pada sisi AB. Berapakah luas daerah arsiran? Oke. Putuskan apakah pernyataan satu dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang C bukan Kak? Yang C, kurang tepat. Ya, jadi sebenarnya ini eh pernyataan satu saja cukup ya, karena AB ini kan 10. Nah, AB ini kan 10, sedangkan AD itu 5. Nah, karena di sini ditanyakan berapa luas daerah arsiran, nah sebenarnya kan luas segitiga itu apa sih? Luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Nah, di sini A sampai B itu sudah termasuk alas ya. Alas, sedangkan A ke D itu tinggi segitiga. Berarti dari pernyataan satu saja kita sudah menemukan kalau setengah dikali 10 kali 5 itu adalah luas arsiran, yaitu 25. Oh, Udah cukup. Nah, apakah pernyataan dua saja cukup? Ya, kita cari tahu. enggak. Iya, karena dia cuma ngasih tahu AE sama EB, yaitu cuma sini 4 sini 6 lah. Terus tingginya berapa? Berarti yang base, yang dua tidak cukup. Berarti pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pernyataan, tapi pernyataan dua saja tidak cukup. Ya, jawabnya A. Oke, nomor 15. Jika Z bilangan bulat, berapakah angka satuan dari Z pangkat 3? Putuskan apakah pernyataan satu dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Z merupakan kelipatan 5, akar Z adalah bilangan bulat.
yang dua-duanya nggak cukup, Kak. Yang E. Berarti yang E. Oke, betul ya. Karena kalau Z merupakan bilangan kelipatan 5, berarti angka satuannya pasti kalau enggak 0 ya 5. Beda-beda. 2. Mm-mm. Oh, toh. Berarti angka satuan kalau enggak 0, 5. Sedangkan Z bilangan bulat, berarti Z itu adalah kuadrat sempurna. Kalau kuadrat sempurna, misalkan Z-nya adalah 0, berarti Z pangkat 3-nya adalah 0. Benar, angka satunya 0. Tapi kalau Z-nya itu adalah 25, berarti Z pangkat 3-nya adalah 15625, alias angka satuannya adalah 5. Berarti bahkan dengan kedua pernyataan bersama, kita masih mendapatkan dua kemungkinan angka satuannya 0 atau 5. Berarti duanya nggak cukup untuk menjawab pertanyaan. Oke, selesai. Lanjut yang soal yang putih. Nah, ini yang HVS. Nah, ini agak gampang ya yang ini. Yuk, diketahui suatu operasi sebagai berikut. R, A, at B, hashtag C kali D, bintang D. Itu adalah 2C min D dibagi 3 kali A plus B. Nah, kalau udah siksa tahu, A-nya 1, B-nya 1, C-nya 4, D-nya 6. Berarti nilainya berapa? Ayo, gampang nih. Tinggal di substitusi saja. 2C.
Nggak ada jawabannya ya, Kak? Sebenarnya yang mendekati aja deh ya. Karena ini kan jawabannya 0,33 ya. Ya enggak? Mm-mm. Jadi yang mendekati itu E. Sebenarnya juga nggak ada jawabannya juga benar sih. Tapi kalau disuruh milih ya yang paling mendekati gitu aja. E ya jawabannya. Lanjut nomor 2. Jika X tidak sama dengan 1 dan X tidak sama dengan 2, hasil kali ya, tinggal dikali aja ini. 6 plus X min X kuadrat per X min 1 kali 2. X min 2 per X plus 2. Ya, tinggal dikali aja. Jangan langsung dikalikan ya, mending dipecah aja akarnya biar lebih mudah. Udah dapat, Kak. Berapa? Yang nemin 2X. Betul. Ya, jadi pecahkan dulu X min 3 sama X plus 2. Langsung di seret-seret ya, tinggal dikali aja. Ini tinggal bisa dicoret lagi ya. Ini jadinya 2 dalam kurung X min 1. Berarti ini bisa dicoret sama ini. Berarti 2X min 2X plus 6. Kok di sini 2X min 6 sih? Oh, ini minnya belum ada. Oke, lanjut.
Lah, hilang lagi. Oh, enggak, ding. Nomor 3, nilai W yang murni persamaan. Tinggal dijumlah dulu ya. Terus disubstitusi aja. Gampang nih matriksnya. Tadi udah hitung Berapa? 5. Betul. W-nya Jadi W-nya berapa? W-nya 5. Iya, Eh, W-nya. Betul? Betul, W-nya 5. Jadi jawabannya E ya. Lanjut nomor 4 kok gitu. Eksponen ya. 4 kali 3 pangkat min 1 per 6 pangkat 5 itu pangkatkan min sepertiga. Kalau pangkatnya min berarti di 1 per. Nah, dipecah jadi bawah. udah kayak yang D. Yang 8. Yang B. Yang B apa D? 8. 18. Loh, kurang tepat itu D. Ini kan berarti kan 4 per 3 kali 6 pangkat 5 kan. Nah, berarti kan ini kan sebenarnya 3 kali 6 pangkat 5 per 4. Ini kan 1 per ya. Itu diakarkan pangkat dari 3. Nah, ini berapa? Ini akar pangkat dari 3 kali 2, 16 per 4. Nah, berarti berapa? 6 pangkat 5 ini. 6 pangkat 5. Berarti 216 kali 36 itu berapa? 216. 7776. Ini 6 pangkat 5. 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6. 5832 ya? Iya. Oh, berarti benar ini tadi. Oh iya, benar 18. Oke, tadi kesalahan. Tak kira 6 tadi. Oke, nomor 5. Grafik fungsi fx sama dengan 3x min 2 dan oh sama ini kayak tadi ya. Gx sama dengan x kuadrat min nx min 14 berpotongan di 2 titik yang berbeda yaitu R,7 yang L, P, Q. Jika garis M adalah sebuah garis yang mau titik K dan L, nilai G3. Nah, ini tantangannya di sini adalah ada N-nya ya. Berarti ini kamu masukkan dulu nanti fx sama dengan gx-nya berapa. Terus substitusi salah satu titik K, R,7.
Nah, nanti ketemu jawabannya. Sama dengan kan dulu, berarti Hasilnya 7, Kak. hasilnya 7. Kurang tepat. Benar. Benar, benar, benar. Benar. Karena N-nya adalah -4 ya. Nah, berarti N-nya adalah -4. Berarti kalau dimasukkan G3, itu adalah 9 plus 12 min 14 sama dengan 7. Oke, jawabannya E. Lanjut nomor 6. Grafik fungsi fx sama dengan, loh sama. Jika garis M, oh berarti tipe-tipenya sama semua ya. Jika garis M adalah sebuah garis yang mulai titik K dan L. Gradien, sama kayak tadi. Y2 min Y1 per X2 min X1. Mirip-mirip. Titiknya tadi adalah K 3,7 sama L min 4, min 14. 3, Kak. 3 ya jawabannya. Betul, 21 per 7. 3. Oke, lanjut. Grafik fungsi sama lagi, cuma bedanya adalah jika garis M adalah sebuah garis yang mulai titik K dan L, dan garis L bagi Y adalah, L banding Y adalah AX plus B. Adalah garis yang sejajar dengan garis M, dan mulai titik 2,2, maka nilai 2A plus B. Nah, sejajar nggak usah diubah ya M-nya, M-nya sama, M1 sama dengan M2, tinggal kamu masukkan saja itu. 3X. M-nya tadi 3.
Betul? Jawabannya 2 ya. Oke, sip. Tinggal cari X-nya. B-nya ya. B dan A. Oke, lanjut. Nomor 8. Banyaknya susunan 5 huruf yang berbeda dari huruf A, B, C, D, dan E dari kiri ke kanan dengan huruf ketiga B, C, atau D, serta huruf pertama bukan A adalah. Berarti tinggal disusun aja ya. Pakai menggunakan susunan faktorial itu loh. Ada A, B, C, D, E. Huruf ketiga ada 3 pilihan. Yang penting huruf pertama bukan A. Berarti total susunannya itu adalah 5. Ya, 5 faktorial alias 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berarti 120. Nah, posisi ketiga tetap. Karena posisi ketiga tetap, berarti sisa 4 faktorial. Kan ini tetap ya. Berarti yang bisa disusun adalah 4 faktorial. Adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berarti 24. Nah, berarti 24 dikali 3. Karena yang bilangan ketiga ada 3 ya. Berarti ada 72. Nah, karena huruf pertama bukan A, berarti 4. Berarti 4 per 5 dikali 72. Berarti berapa ini? Kalau komaan Kak hasilnya. Apa? Kok putus-putus? Komaan hasilnya. Harusnya bulat sih ya kalau isi dengan bilangan bulat. Karena disuruh bilangan bulat. Dapatnya 57,6. Apa Iya. Oh, aku dibulatin? juga. Apakah 57,6 berarti pembulatannya berarti 58 ya? Iya, benar-benar 58. Karena kalau pecahan nggak bisa ya nanti. Di ini. Di ketik. Oke, jawabannya 58. Lanjut. Nomor 9. Jika min 4 per 3 min akar 10 sama dengan M plus N akar 10 dan dengan M dan N dibilangan bulat. Nilai M plus N. Berarti cari M-nya dulu, baru N-nya dulu. Samakan ya. Samakan persamaannya. Mau nggak mau harus dirasionalkan. Kalikan bilangan sekawan. Yaitu diubah tandanya saja. 3 plus akar 10.
Alis, kawan dulu. Iya, betul. Oh, nanti sama ya? M sama N-nya itu hasilnya. M sama N-nya sama? 12, N-nya 12, Beda N-nya dong. 4. Oh, iya. Udah ketemu Eh, ya kamu? oh, Iya. Kok cepet banget? Udah kamu hitung ya dari sebelumnya? tadi. Oke, jawabannya 16 ya. Jadi di sini nanti ketemu eh, 12 plus 4 akar 10. Ya, berarti B jawabannya. Nomor 10. Jika satu adalah salah satu akar persamaan kuadrat X kuadrat min BX plus 3B min 25 sampai dengan 0, nilai dari selisih kuadrat akar-akar persamaan tersebut sama dengan. Nah, berarti satunya udah diketahui. Tinggal cari B-nya berapa. Sama persis kayak tadi. Seratus 170. Betul. Kayak tadi persis ternyata. Oke, lanjut. Jika bilangan asli terurut 5 PQ RF 7S 88 tidak mempunyai modus. Nilai S min Q per R min P. Nggak punya modus, berarti nggak ada yang paling banyak. Urut ya berarti. Berarti gampang ini ya. Jadi semua frekuensi harus sama biar nggak ada modusnya. Oh, benar. 1/2. Kok nggak ada? Kok 1/2? S-nya kan 7. S-nya Q-nya, 7. Q-nya berapa? Q-nya 6 kan? Hmm? Bukan dong. Oh, biar gak ada modusnya. Berarti 55, 6, 7, 7, 55, 66, 77, 88 Aku gitu kira ya? awalnya 55, 66, 77, 88 gitu. Iya, bener gitu. 55. S-nya kan 7. S-nya 7, berarti 7 min Q-nya 6. Iya, bener juga sih.
per R-nya adalah 6. Min 5. P. Oh iya. Oh iya, R-nya 1 ya berarti. 1. Oh Heeh. iya. 1. Sama ini. Oke. Sip, lanjut. 12. Grafik fungsi kuadrat ax kuadrat plus bx plus c pada gambar di bawah ini memiliki titik maksimum. Nah, berarti titik maksimum di sini adalah 1,4. Jika f0 sama dengan fp, nilai p yang memenuhi. Maksudnya? F0 itu berarti kan kamu masukin x-nya 0, deh. Mm-mm. Berarti F0 sama dengan C. Grafik simetris X sama dengan 1. Titik-titik yang jaraknya sama dari sumbu simetri mempunyai nilai fungsi yang sama, jarak 0 ke 1. Berarti ini tinggal baca grafik ya? Ya nggak? F0 kan berarti kan F-nya, X-nya 0 kan di sini. Mm-mm. Nah, berarti ya kayak ditarik tadi. Tek, 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 ini. Berarti langsung 3 dong, FP-nya. Nomor Berarti titik maksimumnya itu, oh, 1,4. oh, oke. Oke, ini D ya berarti. 13. Bentar, bentar, bentar. Nomor 12 tadi anulir ya, bentar. Karena di sini harus sama ya. F0 tuh harus sama FP. Jadi, karena F0 harus sama FP, berarti hasil kedua ini harus sama. Berarti F0 berapa? F0 kan tiga kan tadi? Ya, hasilnya 3. Berarti F berapa juga yang hasilnya 3 gitu maksudnya ya. Tadi kurang ini, kurang ngeh. Karena FP itu bukan hasil ya. Nah, jadi F Mm-mm. berapa yang hasilnya 3? Coba di situ selain F0, F berapa hasilnya 3? Kalau baca dari 2 ya? grafik. Betul. Jadi jawabannya 2 ya. P-nya adalah Oh, F2. oke, oke. Ya, ya, ya. Tadi. Mulai paham. Oke. Oke, lanjut. Yang 13. Nilai A min B plus 2C. Nari C-nya dulu aja itu berarti. Kan AB-nya belum diketahui.
Titik maksimum. Pakai X puncak ya biasanya. Jadi rumusnya fx sama dengan A kali X min X puncak plus Y puncak. Nah, ini rumusnya.
Bye guys. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. And don't forget to turn notifications supaya kalian tidak mendapatkan konten baru aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you in the next video. Peace.